Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian masih terus semangat untuk selalu belajar meskipun kita harus belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi di pelajaran desain media interaktif. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep multimedia interaktif. Nah, setelah itu kemarin sudah saya jelaskan tentang proyek kita, apa yang akan kita buat. Kemudian kalian sudah menyetorkan judul-judul untuk proyek kita. Nah, sekarang saya akan membahas tentang storyboard untuk multimedia interaktif. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan saya sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah, bisa kalian implementasikan nantinya ke dalam proyek dengan baik dan lancar. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita tentang storyboard multimedia interaktif. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian storyboard, kemudian fungsi dari storyboard, kemudian tujuan storyboard, format storyboard, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan storyboard, dan yang terakhir adalah contoh storyboard. Kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian storyboard. Storyboard dalam bahasa Indonesia itu artinya papan cerita. Namun dalam pendefinisiannya, storyboard dalam arti Indonesianya yaitu papan cerita. Namun pengertian storyboard sendiri didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, John Halas. Menurut Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu jalan cerita. Menurut Martin Luther, storyboard adalah deskripsi pada setiap scene yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan diperlakukan dengan jelas. Kemudian menurut Giuseppe Cristiano, pengertian storyboard adalah sebuah outline atau draft dari sebuah produksi berupa gambar-gambar yang beruntun. Inilah pengertian storyboard menurut beberapa ahli. Dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa storyboard adalah sebuah draft atau dokumen atau outline yang digunakan untuk merencanakan suatu proyek. Proyek itu bisa macam-macam, bisa film, bisa iklan, atau bisa yang akan kita buat yaitu multimedia interaktif. Dokumen itu berisi runtutan sketsa gambar, bisa deskripsi, bisa disertai dengan detail-detail lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah scene dengan jelas. Itulah pengertian dari storyboard. Fungsi storyboard. Fungsi storyboard pada umumnya yaitu yang pertama, sebagai media untuk perencanaan pembuatan proyek. Jadi namanya storyboard itu adalah rencana untuk membuat proyek. Proyeknya bisa video pendek, bisa film, bisa animasi, ataupun multimedia interaktif. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian fungsi yang terakhir dan yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Itulah fungsi dari storyboard. Tujuan storyboard
Apa sih tujuan dibuat storyboard ini? Yang pertama, untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan proyek. Kemudian, untuk memudahkan orang lain memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Memudahkan pembuat proyek dalam memvisualisasikan idenya. Kemudian, membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita. Dan tujuan yang terakhir adalah memandu tim yang terlibat dalam pembuatan proyek sehingga bekerja dengan maksimal. Biasanya storyboard ini kan digunakan untuk membuat film atau video atau animasi. Nah, biasanya untuk pembuatan proyek-proyek itu kita menggunakan tim, tidak bisa bekerja sendiri. Storyboard ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan tim dalam pembuatan proyek itu. Jadi dari yang punya ide dituangkan ke dalam storyboard, jadi tim ini bisa memahami apa sebenarnya ide dari si pembuat proyek ini. Jadi dengan gambaran dan visualisasi yang bagus, maka memudahkan semuanya dalam pengerjaan proyek ini sampai selesai. Materi selanjutnya adalah tentang format storyboard. Format storyboard dalam multimedia interaktif. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur pembuatan storyboard. Jadi sebenarnya bebas, tidak ada aturan yang benar-benar harus kita ikuti, bentuknya harus seperti ini, tidak. Tapi yang penting storyboard itu bagaimana kita menuangkan ide ke dalam sebuah dokumen perencanaan, pokoknya harus jelas sehingga tim yang akan membuatnya nanti bisa dengan mudah memahaminya. Namun di sini ada 3 jenis format storyboard yang biasanya digunakan dalam pembuatan proyek multimedia interaktif. Yang pertama yaitu format kartu, yang kedua yaitu format double column, bentuknya tabel, yang ketiga yaitu format landscape. Yang pertama format kartu itu seperti ini, jadi ada kotak besar untuk visualnya, kemudian di sebelahnya ada keterangan nomor frame atau slide berapa dan ada catatan-catatan. Kemudian di bawah itu ada menggunakan audio apa, itu tertulis dengan jelas. Catatan ini berisi apa? Berisi apapun tentang hal-hal yang harus diketahui oleh tim produksi, sehingga tim produksi bisa dengan mudah membuat visual yang sudah kalian gambarkan di sini dibuat dalam proyek yang sesungguhnya. Kemudian format double column, bentuknya tabel, ada kolom nomor, kolom keterangan, kolom visual dan kolom audio. Kolom nomor berisi nomor frame. Kemudian kolom keterangan berisi keterangan yang menunjukkan frame, misalnya menu, submenu, dan lainnya. Kolom visual berisi semua unsur yang divisualkan, meliputi teks, gambar, video, animasi. Kemudian kolom yang terakhir yaitu kolom audio berisi semua unsur audio. Kemudian landscape. Nah, ini contoh format landscape. Jadi format landscape ini sudah ada user interface-nya. Nah, user interface ini akan kita bahas nanti. Jadi di format landscape ini jauh lebih kelihatan nanti jadinya seperti apa. Nah, di sebelah sini ada kolom keterangan. Keterangan ini berisi hal-hal yang perlu diketahui oleh tim produksi. Jadi bisa kalian isi dengan audionya apa, atau jenis fontnya apa. Intinya semua keterangan yang harus diketahui oleh tim produksi. Jadi kita menggunakan yang mana Bu dari ketiga format ini? Nanti kita gunakan yang double column. Karena untuk yang kartu
Di sini tadi kan ada visualnya. Visualnya ini juga berisi user interface. Di landscape juga ada user interface, sedangkan user interface akan kita bahas nantinya di materi selanjutnya. Jadi sekarang kita gunakan yang double column terlebih dahulu. Nah, kolom visual di sini ini biasanya berisi deskripsi. Jadi bukan gambar, tapi deskripsi dari keterangan. Misalnya di sini keterangannya di menu utama. Nah, di menu utama itu ada apa aja, itu kalian deskripsikan menggunakan kalimat, bukan dalam bentuk user interface. Seperti itu. Jadi nanti kita gunakan yang double column. Untuk user interface nanti akan kita buat pada materi selanjutnya. Jadi inilah 3 model format storyboard yang biasa digunakan dalam pembuatan media multimedia interaktif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan storyboard. Jadi, format apapun yang akan dipilih nantinya, informasi berikut harus dicantumkan. Yang pertama, sketsa atau gambar layar. Ini tadi yang saya sebut dengan user interface. Dengan adanya sketsa atau user interface ini, maka tim produksi akan dengan mudah memahami keinginan dari si yang punya ide gitu. Kemudian warna penempatan dan ukuran grafik. Jadi warna backgroundnya mau pakai warna dominan apa. Kemudian ini maksudnya penempatan tuh kalau ada logonya ditempatkan di mana, tombol nextnya ada di mana, seperti itu. Dan ukurannya ini harus jelas ada di dalam storyboard. Kemudian teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Jadi teks-teks yang nanti akan ditampilkan itu harus kalian perjelas di storyboard ini. Kemudian warna, ukuran, dan tipe font atau huruf. Jadi nanti kalian ingin hurufnya warnanya apa, ukurannya berapa, dan tipe hurufnya apa. Apakah Arial kah atau menggunakan huruf-huruf dengan tipe yang bagus-bagus. Sekarang kan huruf atau font tuh sangat banyak tipenya. Jadi kalian harus menyesuaikan tipe font yang akan kalian buat. Yang kelima, narasi. Yang keenam, animasi jika ada. Yang ketujuh, video jika ada. 8, audio jika ada. 9, interaksi dengan pengguna jika ada. Interaksi yang akan kita gunakan nanti insya Allah hanya 2, yaitu berupa klik dan pengisian form fill. Jadi nanti ada di kuis itu ada ngisi nama dan biasanya nomor absen. Tuh, yang selebihnya nanti kita gunakan klik. Kemudian terakhir, hal-hal yang perlu diketahui oleh tim produksi. Jika dari ke-9 ini masih ada hal-hal yang harus diketahui oleh tim produksi, maka sertakan dalam storyboardnya. Intinya storyboard tuh harus jelas. Jadi namanya storyboard perencanaan. Jika rencana itu disusun dengan bagus, dengan matang, maka tim produksi akan dengan mudah dan cepat mengerjakan proyek tersebut. Terakhir saya berikan contoh storyboard yang formatnya menggunakan format double column. Nah, di sini ada kolom. Yang pertama kolom nomor, kemudian keterangan, visual, dan audio. Di sini nomor 1, frame 1, dia ada opening. Nah, di dalam opening ini dia visualnya akan ada loading 0% sampai 100%, kemudian ada tombol play. Nah, di kolom audio ada background. Kalau bisa background ini kalian tuliskan langsung backsoundnya apa, atau kalau menggunakan lagu, lagunya apa. Saya sarankan untuk background ini gunakan musik-musik sesuai dengan tema kalian. Jangan musik yang justru membuat lesu, tapi yang membuat orang semangat. Begitu. Kemudian misalnya di frame menu utama, di menu utama itu akan ada apa aja? Di sini ada tombol animasi dan transisi,
ada tulisan menu utama, kemudian ada tulisan kompetensi dasar, materi, video, kuis, informasi, musik, on off, keluar. Nah, jadi dari sini si pembuatnya akan dengan mudah memahami, oh di opening dia maunya ada loading, di menu utama dia maunya ada tombol ini. Kemudian di sini ada sub menu standar kompetensi, nah isinya ini. Kemudian di sub menu materi dia maunya ada ini. Di sub menu video ada ini. Di sub menu kuis ada tulisan selamat datang di kuis bla bla bla. Terus ada dia jelaskan ada button ini, ada kolom ini, ada soal ini, dan ada nilai akhir. Kemudian di sub menu informasi ada informasi mengenai tombol-tombol. Kemudian ada lagi sub menu musik on off dan sub menu keluar. Intinya kalian buat sedetail mungkin dalam pembuatan storyboard ini. Oke, sampai di sini dulu penjelasan storyboard. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di WhatsApp group. Jadi kalian nanti tidak salah dalam mengerjakan storyboardnya. Kalau ada yang kurang paham tanyakan aja. Saya akhiri dulu penjelasan storyboard sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.